Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Apa kabar Anda sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Baik, video kali ini membahas tentang mengelola surat pada mata pelajaran administrasi umum, kompetensi keahlian 10 HTKP, 10 KL, dan 10 PKM. Adapun KD kita yaitu KD.6 menerapkan prosedur pencatatan surat masuk dan surat keluar. KD 3.7 menerapkan prosedur penataan surat. Baik, selanjutnya adapun tujuan dari pembelajaran ini, siswa dapat memahami pengertian surat. Yang kedua, siswa dapat memahami atau mengetahui fungsi surat. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui jenis-jenis surat, dan yang keempat, siswa dapat membedakan bentuk-bentuk surat. Nanda sekalian yang Bapak banggakan, adapun pembahasan kita pada video kali ini yaitu tentang pengertian surat, yang kedua ada fungsi surat, dan yang ketiga jenis surat, dan yang keempat bentuk surat. Nah, kita memasuki pengertian surat. Pengertian surat yaitu suatu susunan atau hasil tulisan yang berisi suatu pernyataan dari penulis atau penyusun yang bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pihak lain yang dikehendaki. Jadi anak-anak sekalian, tulisan bukan berarti surat. Banyak tulisan yang diketahui. Buku-buku kalian pun ada tulisan juga. Tapi apakah tulisan itu bisa dikatakan surat? Belum tentu. Jadi pengertian surat itu ada tulisannya, ada yang dituju, ada informasi. Itu salah satunya tulisan yang bisa dikatakan surat. Selanjutnya, fungsi surat. Nah, yang pertama sebagai wakil. Maksud dari sebagai wakil di sini, apabila kita mendapatkan undangan dari sebuah perusahaan, namun kita mendadak tidak bisa menghadiri. Namun kita mempunyai ide atau gagasan yang bagus, maka bisa kita tuangkan dalam surat. Nah, surat itu nanti disampaikan kepada pimpinan rapat atau perwakilan rapat. Nah, jadi sebagai wakil, apa yang kita argumenkan, apa yang kita usulkan, kita tulis dalam surat. Nah, itulah contoh fungsi surat sebagai wakil. Selanjutnya, sebagai bahan bukti. Fungsi surat yang kedua ini sebagai bahan bukti, Bapak bisa berikan contoh, Ananda mungkin hari ini tidak bisa hadir di sekolah dikarenakan sakit. Lalu wali kelas meminta buktinya mana? Nah, Ananda bisa mengirimkan surat bukti keterangan sakit dari dokter. Nah, itu salah satu contoh fungsi surat sebagai bahan bukti. Yang ketiga, alat ukur. Nah, maksud dari fungsi surat alat ukur ini, alat pengukur suatu kegiatan. Contohnya, kita sudah diberikan amanah oleh pimpinan kita, suruh membuat kegiatan, ya, di situ sudah dituangkan oleh pimpinan kegiatan kita harus seperti ini, ya. Lalu tolak ukurnya apa? Nah, surat itu tadi. Kira-kira tercapai atau tidak kegiatan kita yang diharapkan oleh pimpinan kita tadi. Maka disitulah fungsi surat sebagai alat ukur. Yang keempat, fungsi surat sebagai media atau sarana komunikasi. Oh, ini sangat jelas sekali. Mungkin berapa puluh tahun yang lalu, jangankan berapa puluh ya, belasan tahun yang lalu, mungkin Bapak masih SD, itu surat adalah salah satu alat komunikasi yang efektif. Sebelum ada perkembangan zaman teknologi sekarang. Namun, sampai sekarang pun surat tidak bisa ditinggalkan, walaupun sudah ada teknologi yang lebih canggih. Nah, fungsi surat yang keempat ini mungkin sampai kiamat pun ya masih dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi.
Ananda sekalian, selanjutnya kita memasuki kepada jenis surat. Di sini jenis-jenis surat ya. Ada menurut sifatnya. Jenis surat menurut sifatnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada surat pribadi, surat niaga, dan surat dinas. Nah, surat pribadi, apa sih surat pribadi itu? Surat pribadi yaitu surat yang ditulis oleh seseorang dan isinya menyangkut kepentingan pribadi seseorang sendiri. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Surat yang kita tulis secara pribadi lalu kita berikan kepada seseorang yang khusus pribadi, ya. Yang kedua, surat niaga. Nah, surat niaga ini biasanya surat yang digunakan dalam perdagangan, ya, jual beli. Nah, itu biasanya disebut dengan surat niaga. Yang ketiga ada surat dinas. Nah, surat dinas ini banyak sekali, ya. Ada surat dinas swasta, ada surat dinas pemerintahan. Nah, jadi surat dinas yang dimaksud dengan surat dinas di sini yaitu ada 2 kategori, surat dinas swasta dan surat dinas pemerintah. Biasanya kalau surat dinas swasta itu merupakan surat dinas yang dibuat oleh instansi swasta itu sendiri. Contohnya ya mungkin surat penugasan, surat penelitian, dan surat pemberitahuan. Nah, itu yang disebut dengan surat dinas swasta. Namun untuk surat dinas pemerintahan, yaitu surat dinas yang dibuat oleh instansi pemerintah, ya. Contohnya instansi pemerintah itu apa? Dinas pendidikan, dinas kebudayaan, dinas pangan, dan lain sebagainya. Pokoknya yang di bawah naungan pemerintah. Nah, itu disebut dengan surat dinas pemerintah. Ya, mungkin contohnya ya surat perintah tugas, surat perjalanan dinas, maupun surat teguran, bahkan ya surat teguran. Selanjutnya yang B, menurut jangkauan. Menurut jangkauannya ada 2 kategori, yaitu surat internal dan eksternal. Nah, maksud dari surat internal di sini yaitu surat yang diberikan dari pimpinan untuk bawahannya. Ya, ingat ya, surat internal. Jadi surat itu hanya di lingkup perusahaan itu sendiri, lingkup organisasi itu sendiri. Nah, disebut dengan surat internal, biasanya surat dari atasan ke bawahannya. Yang kedua eksternal. Nah, ini surat eksternal ini mencakup umum, ya, surat yang kita berikan kepada instansi lain. Nah, disebut dengan surat eksternal. Baik, selanjutnya yang C, menurut prosedur pengurusan. Dalam prosedur pengurusan ada yang namanya surat masuk dan surat keluar. Nah, ini yang kita bahas ya kali ini. Surat masuk. Apa sih surat masuk itu? Surat masuk yaitu surat yang kita terima dari lembaga atau perusahaan lain. Sedangkan surat keluar yaitu surat yang kita kirimkan atau surat yang kita buat untuk perusahaan atau lembaga, ya, yang di mana yang akan kita. Nah, ini kalau Bapak boleh menyimpulkan surat masuk dan surat keluar itu, ya, surat masuk yaitu surat yang kita terima, surat keluar yaitu surat yang kita kirim. Ya, secara sederhananya. Selanjutnya yang D, menurut urgensi pengiriman, ada sangat kilat, segera, biasa. Nah, jenis surat sangat kilat ini pengirim contoh, kalian mungkin sudah melihat, sudah pernah mengirim ke kantor pos, JNE, dan lain sebagainya. Di situ kan ditanya nanti itu, ini cepat, kilat, atau biasa. Nah, berarti yang sangat kilat ini masuk kategori surat-surat yang harus cepat nyampai kepada penerima. Segera. Nah, apa bedanya sangat kilat segera? Segera, biasanya segera ini nyampainya 2 hari, 3 hari. Ya, kalau kilat tadi 1 hari sudah nyampe. Ya, segera harus ditemukan.
Dan biasa, nah biasa ini biasanya pengirimannya ya 1 minggu, bahkan bisa jadi 10 hari karena tidak besar. Anak-anak sekalian, selanjutnya masih sambungan, yaitu menurut keamanan isinya. Nah, dalam menurut keamanan isinya, yang pertama ada surat sangat rahasia. Surat rahasia, surat terbatas, dan surat biasa. Surat sangat rahasia ini biasanya surat yang di dalamnya isinya mengenai ancaman atau ibaratnya tidak boleh surat ini ke tangan siapapun kecuali yang dituju. Karena kalau seandainya ini jatuh ke tangan orang lain, maka hancurlah negara kita ini. Nah itu, ya, mengenai surat sangat rahasia. Kalau surat rahasia, yaitu surat-surat yang sifatnya rahasia biasanya dalam amplopnya itu dituliskan surat rahasia. Jadi dalam surat rahasia ini nanti ada tandanya, biasanya ada garis merah, ya ada stempel rahasia. Yang ketiga terbatas. Nah, surat terbatas ini biasanya hanya sampai ke instansi bagian apa saja, ya. Surat terbatas. Surat terbatas biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar yang hanya bagian-bagian tertentu yang menerima surat tersebut. Selanjutnya surat biasa, ya. Kalau surat biasa itu biasanya ada singkatan tulisannya B. Nah, kalau rahasia tadi kan ada stempel, di situ ada tulisan rahasia. Kalau surat biasa ini biasanya ada tulisan B atau tanda B, ya, dengan keamanan yang tidak termasuk ke dalam surat rahasia, ya, hanya biasa-biasa saja. Selanjutnya, surat menurut jumlah penerima. Nah, di sini menurut jumlah penerima ada surat biasa, yaitu jenis surat yang penerimanya hanya 1 orang, baik seorang pejabat maupun organisasi, disebut dengan surat biasa. Ya, sedangkan surat edaran yaitu surat yang jenis suratnya ditujukan kepada beberapa orang atau pejabat maupun instansi tertentu. Jadi orangnya dipilih-pilih kalau menerima surat edaran itu. Selanjutnya ada surat pengumuman. Nah, surat pengumuman ini yaitu jenis surat yang ditujukan kepada kelompok masyarakat lebih umum. Nah, biasanya kan pengumuman tuh ya diumumkan. Jadi kalau kita pernah melihat di pos ronda, di kedai, di situ ada pengumuman. Nah, itu sifatnya untuk kemasyarakatan, ya, ke rakyat seperti itu. Selanjutnya surat menurut tujuan. Surat menurut tujuan itu ada 10. Yang pertama surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan yaitu jenis surat ini suatu informasi yang perlu diketahui oleh orang banyak. Ya, surat pemberitahuan. Contohnya sekarang pada masa pandemi diberitahukan kepada seluruh warga harus melakukan aktivitas memakai masker dan lain sebagainya. Ya, karena kalau tidak melakukan itu akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang kedua, ada yang namanya surat perintah. Nah, ya. Jadi untuk surat perintah ini biasanya pernyataan kehendak seseorang. Kita berikan contoh dari seorang atasan kepada orang lain atau contohnya kepada seorang bawahannya. Jadi surat perintah ini memberikan tugas baru atau perintah baru. Si A silahkan melakukan supervisi kepada karyawan ini, ya, surat perintah. Ya. Yang ketiga ada surat peringatan. Nah, surat peringatan ini biasanya berisi tentang teguran. Ada karyawan kita
yang melanggar kode etik lalu kita kirimkan surat peringatan. Nah, misalnya dari seorang atasan kepada orang lain atau bawahannya. Nah, seperti itu ya, disebut dengan peringatan. Yang selanjutnya surat permintaan. Ya, kalau surat permintaan ini berisi biasanya menghendaki orang lain untuk melakukan sesuatu langkah atau perbuatan untuk keperluan si pembuat surat. Ya, permintaan contohnya nih. Kita dalam perusahaan atau sekolah sedang mengadakan kegiatan, ya. Kita meminta kepada salah satu narasumber untuk mengisi dalam acara tersebut. Nah, itu permintaan. Misalnya seperti itu. Selanjutnya, yang kelima ada yang namanya surat panggilan. Surat panggilan ini biasanya surat dari seseorang, misalnya seorang atasan kepada orang bawahan, misalnya atau karyawan, supaya pihak yang bersangkutan segera menghadap atau menemui si pengirim surat. Ya, surat panggilan contohnya nih, kalian sebagai pimpinan perusahaan membuat surat panggilan kepada karyawan A dalam rangka menaikkan jabatan, dipanggil dulu dia. Nah, ini surat panggilan. Atau bahkan sebaliknya, ya, surat panggilan. Baik, selanjutnya susulan. Nah, surat susulan ini biasanya yang terjadi pada kegiatan. Contohnya, pada tanggal 1 kita sudah mengundang, ya, mengundang untuk mengadakan kegiatan musyawarah besar. Musyawarah besar tentang ya mungkin tentang kepramukaan dan lain sebagainya. Namun ketika hari H, menjelang hari H mungkin min 3 atau min 2, ternyata ada hal-hal yang tidak bisa kita kendaki. Lalu kita kirimkanlah surat susulan tadi. Bahwasanya kegiatan sesuai dengan edaran, sesuai dengan surat yang pertama tadi, kegiatan dilakukan pada tanggal ini, ya, ditunda atau dilaksanakan pada tanggal berikutnya. Yang kedua tadilah disebut dengan surat susulan. Yang ketujuh ada yang namanya surat keputusan, ya. Kalau surat keputusan ini biasanya surat yang membuat suatu kebijakan. Surat macam ini biasanya dikeluarkan oleh pimpinan, ya, SK, ya, surat keputusan. Si A menjabat sebagai sarana prasarana, ya. Jadi ada suratnya di situ dari pimpinan, surat keputusan bahwa bahwa Anda ditetapkan sebagai divisi sarana prasarana, disebut dengan SK, ya, surat keputusan. Yang 8 ada surat perjanjian. Nah, surat perjanjian ini banyak macamnya, ya. Bapak kasih contoh kalian. Nah, ini biasanya terjadi di siswa, ya. Pertama, kalian melanggar kode etik siswa, kode etik sekolah. Lalu dibuatkanlah yang namanya surat perjanjian bahwasanya tidak akan mengulangi lagi. Nah, apabila mengulangi lagi, maka siap menerima sanksi berikutnya. Nah, itulah, ya, surat perjanjian yang dibuat oleh siswa. Selanjutnya surat izin. Nah, surat izin suratnya sangat lumrah. Nah, Anda semua pasti tahu. Surat izin ini yaitu, ya, surat yang diberikan dari bawahan untuk atasan dalam rangka tidak bisa menghadiri sebuah undangan atau sekolah dan lain sebagainya, ya. Mungkin anak-anak sekarang sudah paham dengan surat izin. Selanjutnya surat laporan. Nah, laporan ini biasanya, ya, dilaksanakan setelah selesai kegiatan. Dapat beri contoh, kalian Bapak kasih uang 5 juta, ya. Silahkan membuat kegiatan tentang peresmian gudeg. Nah, selesai kegiatan itu, maka kalian akan mengumpulkan bukti-bukti kegiatan. Ya, kalau sudah lengkap semuanya, baru dibuat laporan. Dan laporan itu disampaikan kepada pimpinan. Biasanya seperti itu. Bersambung, ya, kita pemahaman atau penjelasan mengenai surat.
selanjutnya mudah-mudahan pandemi ini akan segera berlalu. Pak akan jelaskan ulang dengan tatap muka. Ya mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.